Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nyuman Pardika Putra dari Laboratorium Kalibrasi BSPJI Jakarta. Kali ini kita akan melakukan kalibrasi neraca analitik. Namun sebelumnya kita harus menyiapkan dulu bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan untuk melakukan kalibrasi. Di antaranya adalah kita harus menggunakan sarung tangan sebelum melakukan kalibrasi. Selain itu, kita juga membersihkan anak timbangan yang akan digunakan untuk mengkalibrasi. Sebelum melakukan proses kalibrasi, kita harus mengamati dulu kondisi lingkungan dari laboratorium kalibrasi di BSP Jakarta, di mana suhu kalibrasi ditetapkan maksimum 20 derajat Celcius. Nah, sekarang dengan termohigro ini kita bisa lihat bahwa suhu atau temperatur dari ruang kalibrasi sebelum kita memulai kalibrasi yaitu 21,2 derajat Celcius dengan kelembaban 50,8% seperti itu. Ya, ini adalah anak timbangan yang kita gunakan dalam proses kalibrasi kali ini. Untuk proses kalibrasi, kita menggunakan metode kalibrasi massa dengan instruksi kerja anak timbangan dengan nomor BSPJI JKT-IK massa garing 10 seperti itu. Ya, pertama-tama kita hidupkan dulu timbangan analitik yang kita akan gunakan untuk proses kalibrasi kali ini. Ya, setelah hidup kita pastikan lagi bahwa posisi dari timbangan ini sudah di tengah-tengah ya, gelembung timbangannya di tengah-tengah. Ya, kali ini kita menggunakan timbangan Mettler Toledo ya, dengan resolusinya adalah 0,01 gram dengan kapasitas maksimum 610 gram dan minimum 0,5 gram. Ini timbangannya Mettler Toledo tipe JL602G seperti itu. Baik, kita akan mulai kegiatan kalibrasi kali ini. Sebelum memulai kalibrasi, kita melakukan kalibrasi internal dulu untuk timbangan Mettler Toledo ini dengan menggunakan anak timbangan 500 gram seperti itu. Jadi caranya adalah kita tekan tombol kal beberapa detik seperti itu. Oke, nanti akan muncul angka 500 gram pada monitor timbangan kalibrasi. Lalu kita ambil anak timbangan 500 gram, kita letakkan. Oke, setelah muncul angka 00 kedip-kedip seperti ini, kita angkat anak timbangan 500 gram. Oke, nanti akan muncul ya ini kaldan ya. Jadi proses kalibrasi internal sudah selesai seperti itu dan timbangan ini siap untuk dikalibrasi seperti itu. Coba kita cek apakah sudah menunjukkan 500 gram atau belum setelah lakukan kalibrasi internal. Oke, ternyata sudah ya 500 gram sesuai ya anak timbangan dengan walaupun ini agak sedikit naik tadi suhu ini ya angkanya di belakang koma seperti itu. Baik, kita akan mulai proses kalibrasi. Baik, langkah pertama kita melakukan pengulangan pembacaan atau repeatability of reading ya, dimana di sini karena kapasitasnya ada 600 gram, kita menggunakan kapasitas setengah dan full capacity untuk melakukan pengulangan pembacaan seperti itu. Baik, kita akan membaca untuk massa 300 gram dulu atau setengah dari kapasitas. Oke, di sini tertulis 0,00 gram ya untuk yang pertama. Kita tulis 0,00 gram seperti itu. Kemudian kita akan coba menggunakan alat timbangan setengahnya ya, atau 300 gram. 300 gram. Oke, baik. Kita menggunakan alat timbangan 200 gram dan 100 gram. Kita tunggu sampai stabil. Oke, kemudian angka ini kita akan tulis di pembacaan atau R1. Kemudian kita angkat semuanya. Kita angkat semuanya.
Nah, kita tulis pembacaannya kembali yang kedua kalinya, kemudian kita masukkan lagi 300 gram ya. Kita menggunakan timbangan 200 dan 100. Oke. Jadi kita angkat kembali. Ya, begitu seterusnya sampai pengulangan 10 kali, dan untuk yang 600 gram juga kita akan melakukan seperti itu. Namun yang 600 gram kita menggunakan anak timbangan 500 gram dan 100 gram seperti itu. Baik, setelah tadi kita melakukan proses repetitivity of reading atau pengulangan pembacaan, kita lanjutkan dengan penyimpangan dari nilai nominal ya. Di sini jika memang klien tidak menentukan titik-titik dari anak timbangan yang digunakan, di sini kami menggunakan 10% dari capacity, yaitu 60 ya, dari 60, 120 gram, 180 gram, 240, 300, 360, 420, 480, 540 dan 600 gram seperti itu. Jadi titik-titik ini kalau jika ada ditentukan oleh klien, kita tentukan sendiri seperti itu. Baik, untuk langkah pertama kita tulis dulu zeronya. Ini setelah di zero kita pencet zero ya. Setelah di zero kita tulis 0,00 gram. Kemudian untuk yang 60 gram kita ambil anak timbangan 50 dan 10. 50 dan anak timbangan 10 gram. Oke. Kita tunggu pembacaannya sampai stabil. Oke. Kemudian di M ini kita tulis 60,00. Kemudian kita angkat satu anak timbang yang 10 gram yang paling atas ya. Terus kita taruh lagi. Oke, kita tulis lagi 60,00 ya. Setelah itu kita angkat semuanya. Nah, lalu kita baca lagi. Oke, sampai stabil. Oke. Tulis lagi 0,00 gram. Nah, itu untuk yang 60 gram. Untuk yang 120 kita lanjutkan lagi. Ini nggak usah di zero lagi ya. Jadi kita langsung lanjut. Ini pembacaannya adalah 0,00 ya, 0,00. Terus untuk yang 120 kita menggunakan anak timbangan 100 dan 20. Kita ambil yang 100 dan 20. Oke. Kita tunggu sampai stabil. Kira-kira ya 3-4 detik lah. Oke, stabil ya. 120. Oke, berubah lagi dia 120,01 ya. Kemudian kita angkat yang paling atas dan kita taruh lagi. Oke, 120,00. Oke, setelah pembacaan 2 kali kita angkat semua anak timbangan. Kemudian kita akan baca hasil dari setelah diangkat semua ya anak timbangnya ya. Oke, ini 0,00 gram. Nah, begitu seterusnya untuk yang berat 140 gram sampai 600 gram. Jadi metode cara penimbangannya seperti itu. Setelah tadi kita melakukan proses penimbangan repetibility ya, repetibility dan penimbangan atau pengukuran untuk penyimpangan dari nilai nominal. Sekarang kita akan melakukan pengukuran terkait sesi pengukuran sudut. Jadi kita akan mengecek pengukuran sudut, di mana berdasarkan IK yang kita tetapkan, kita menggunakan sepertiga atau setengah dari kapasitas timbangan, di mana nanti kita akan menaruh anak timbang di posisi tengah, depan, belakang, kiri dan kanan.
Nah, seperti karena ini kapasitas dari timbangan adalah 600 gram, sepertiganya berarti kita menggunakan anak timbangan yang 200, seperti itu 200 gram. Kita menggunakan anak timbangan 200, kita ambil, kita zero dulu ya. Oke, kita taruh di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah dia menunjukkan angka 200,01 gram ya. Kemudian kita letakkan di depan. Nah, untuk di depan dia menunjukkan angka 200,00 gram. Nah, kemudian kita pindahkan ke belakang. Untuk di posisi belakang dia juga menunjukkan angka 200,01 ya. Oke, kemudian kita pindahkan ke kiri. Di kiri menunjukkan 200,0001 ya. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Untuk yang kanan dia menunjukkan 200,01 gram. Oke. Setelah kita melakukan sisi pengukuran sudut, angka-angka yang kita dapatkan dari proses pembacaan tadi, baik yang repeatability atau pengulangan pembacaan ya, penyimpangan dari nilai nominal dan sisi pengukuran sudut, kita akan masukkan angka-angka tersebut pada aplikasi atau program yang telah kita buat. Ya, mungkin itu aja tahapan-tahapan dari proses kalibrasi timbangan ini seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.